Halo, selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan untuk kita memahami firman Tuhan. Anak-anak, nanti kita bisa berdoa di rumah ya. Nah, anak-anak langsung aja ya pada pagi ini. Ibu akan bercerita. Nah, masih ingatkah kalian tentang Samuel? Bagaimana Samuel itu ditetapkan Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu di bangsa Israel itu hanya dipimpin oleh imam, nabi, dan belum pernah ada raja. Nah, waktu Samuel telah dipilih Tuhan, dia ternyata menetapkan ada satu raja Israel yang pertama kali di Israel. Tahukah kalian siapakah dia? Tada! Di rumah kalian boleh membacanya dari 1 Samuel 8 sampai pasal 15. 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 15. Nah, ini dia anak-anak, the first king ya, raja Israel pertama. Namanya adalah Saul. Betul sekali. Namanya adalah Saul. Wah, senang sekali ya. Dia adalah raja pertama. Nah, anak-anak kita lihat di sini. Wah, pada waktu itu tadi Ibu sudah mengatakan bahwa bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Lihatlah, Nabi Samuel mengajar tentang apa yang Tuhan katakan kepada dia. Wah, anak-anak, pada waktu itu orang-orang Israel, dia tidak mau hanya dipimpin oleh hakim lagi. Mereka berkata, mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Kami harus punya raja. Masa kami bangsa yang besar tidak punya raja? Bangsa-bangsa lain punya raja. Kenapa kami tidak punya raja? Oleh karena itu, mereka datang kepada Samuel untuk meminta seorang raja. Wah, Samuel pun berdoa kepada Tuhan. Samuel meminta, Bapak Samuel berdoa, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Wah, pasti orang Israel senang sekali karena Tuhan memberikan mereka seorang raja. Wah, akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk ngapain ya? Wow, Tuhan juga bingung tuh. Oh, bukan. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama. Jadi anak-anak, kalau ada yang bertanya, siapa raja Israel yang pertama? Namanya adalah Saul. Wow, tanggung jawabnya lumayan besar ya anak-anak ya, karena dia adalah raja yang pertama. Dan Nabi Samuel pun mengurapi Saul dengan minyak. Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Wah, anak-anak senang sekali ya. Akhirnya orang Israel punya raja. Tuhan berfirman kepada Samuel agar Samuel kasih tahu tuh kepada Raja Saul. Katanya supaya Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nah, musuhnya adalah bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek ini adalah musuh bangsa Israel.
Wah, anak-anak, apa yang terjadi ya? Wow, ternyata Samuel berkata kepada Saul, "Saul, dengarkan, kamu hanya mengalahkan semua orang semuanya yang dari bangsa Amalek." Perhatikan, Raja Amaleknya dikalahkan. Kemudian rakyat Amaleknya teneng tong tong. Lalu kambingnya teng teng tong tong. Lalu dombanya teng teng tong tong. Nah, hei, lembunya juga. Ingat, jangan ada satupun yang kamu ambil dari bangsa Amalek. Ingat lo ya, ingat. Wah, itu pesan Tuhan yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul. Ingat lo ya, tidak boleh ambil satu apapun dari bangsa Amalek. Harus dikalahkan. Mereka harus dikalahkan oleh bangsa Israel. Wow, Raja Saul pun berkata, "Yes! Aku akan memimpin pasukanku melawan bangsa Amalek. Lihatlah kemana aku akan." Ternyata Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukan. Wow, 210.000 itu banyak sekali anak-anak. Mereka membawa pedang, membawa perisai, membawa kereta kuda. Katanya, "Ayo kita maju, kita serang orang Amalek. Mari kita maju demi nama Tuhan." Wow, anak-anak, Tuhan pun menyertai peperangan itu. Ya, dan apa yang terjadi? Pasukan Israel ini berperang melawan orang Amalek. Hei orang Amalek, wah, teng teng teng, teng teng teng. Wah, mereka perang. Wow, hati-hati ya. Wah, akhirnya yipi. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel pun, aku menang, tada, aku pun menang, yes. Wow, ternyata orang Israel pun bisa menang, anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Saul lupa akan perkataan Samuel. Ya, kata Samuel, ya, kata Tuhan melalui Samuel, ingat, orang Amalek, Raja Amalek, kambingnya, dombanya, lembunya, teng teng. Ya, kamu harus kalahkan. Hei, Saul bilang, "Ya, saya akan taat, saya akan dengerin." Ternyata pasukan Israel itu pulang bawa siapa? Raja Amalek. Terus mereka bawa kambing. Mereka juga bawa domba, bawa lembu. Wow, mereka berpikir, sayang nih kalau lembunya nanti mati. Kita bawa aja, kita buat persembahan buat Tuhan. Wow. Dan memang benar, anak-anak. Raja Saul pun berkata, aku mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi dia memberikan persembahan, korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Dia pikir ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi tahukah kalian anak-anak, Tuhan udah berpesan loh, kambing, domba, lembu dari Amalek gak boleh dibawa pulang. Ingat pesan Tuhan. Tapi Saul tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia tidak menepati tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tuhan katakan, engkau akan menang melawan Amalek. Tapi ingat, jangan bawa pulang kambing, domba, dan lembu dari Amalek ya.
Dia malah kasih buat persembahan Tuhan. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Perhatikanlah. Wow, sedih banget. Samuel pun marah. Wah, dia marah kepada Saul. Saul tidak mendengar perkataan Tuhan dan perintah Tuhan. Aku harus memberitahu Saul. Aku akan datang. Lalu anak-anak, Tuhan pun menghukum Saul. Sebagai hukumannya, anak-anak dicatat ya, Saul tidak akan menjadi raja lagi. Dan Saul ngomong, ampun Tuhan, aku akan melakukan tanggung jawabku, aku akan melakukan tugasku dengan baik, aku akan taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah menghukum dia. Saul akan dicopot menjadi raja. Sedih banget ya, Saul gak jadi raja lagi. Karena dia tidak mau taat kepada Tuhan. Karena dia tidak mau melakukan tugasnya dengan sempurna, dengan baik. Wow. Lalu Samuel pun mendengar perkataan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan sudah memilih seorang raja Israel baru. Siapakah dia? Nanti kita akan dengarkan ya. Siapa raja Israel yang selanjutnya? Wah, anak-anak, demikianlah kisah Saul yang tidak bertanggung jawab dengan seluruh tugasnya dengan tuntas. Memang sebagian tugasnya dia kerjakan, yaitu melawan bangsa Amalek. Tapi tanggung jawabnya apa? Membawa bangsa Israel pulang tanpa membawa satu barang pun dari bangsa Amalek. Dia bawa rajanya, dia bawa kambingnya, dia bawa dombanya, dia bawa sapinya, lembunya. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan sempurna. Wah, anak-anak, tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan anak-anak, dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Nah, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Saul melakukan apa yang Tuhan harapkan anak-anak, melawan bangsa Israel. Tapi bukan hanya melawan, tidak boleh ambil apapun dari bangsa Amalek. Dan apa yang diharapkan oleh Samuel? Harus mendengar perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, apa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan? Tanggung jawab kita harus berdoa, mau membaca Alkitab, dan apa yang diharapkan orang lain kepada kita? Apa yang diharapkan ibu guru kepada kita? Mengerjakan semua tugas. Apa yang diharapkan oleh papa mama kita, ayah dan ibu kita kepada kita? Harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan orang tua kepada kita. Wow, sama seperti kalian sudah belajar nanti tanggung jawab Gideon. Nah, anak-anak, wah, inilah dia. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sama seperti tadi, kalau Saul melakukan tanggung jawabnya, dia akan tetap jadi raja. Tapi karena dia tidak melakukan seluruh tanggung jawabnya, diambil deh haknya menjadi raja. Aduh, kasihan sekali ya. Anak-anak, wah, kita bertanggung jawab atas setiap pikiran kita, perkataan kita, sikap dan tindakan kita secara pribadi kepada Kristus. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Raja Saul itu tidak melakukan tanggung jawab seluruhnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan mengambil
Ya, Tuhan mengambil posisi dia sebagai raja dan menggantikan orang lain sebagai raja atas bangsa Israel. Wow, Tuhan mengganti Raja Saul loh anak-anak. Tuhan gak suka lagi sama Saul. Wah, anak-anak ingatlah Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah itu sebagai kesukaan bagi Tuhan. Anak-anak, mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami tidak seperti Raja Saul. Kami mau bertanggung jawab membereskan seluruh tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.